Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alima. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang Maulidur Rasul, tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jelaskan bahwa para ahli sejarah tidak bersepakat tentang tanggal kelahiran Nabi. Tidak bersepakat tentang tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin dan tahun terjadinya peristiwa itu disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, berkaitan dengan peristiwa penyerangan Abraha, panglima Habasyah yang berkuasa di Yaman, yang menyerang Makkah dengan tujuan hendak meruntuhkan Ka'bah karena ia menganggap bahwa Ka'bah menjadi penghalang masyarakat Arab untuk menyucikan dan mengunjungi bangunan rumah ibadah Nasrani yang dia bangun di Yaman, disebut dengan Qalis. Namun peristiwa itu sudah sama kita ketahui tidak berujung seperti yang diharapkan oleh Abraha, dengan berbagai perinciannya di dalam kitab tarikh, di mana pasukan tersebut terhenti setelah dihalau dan dihancurkan oleh ababil, yang selama ini ma'ruf kita ketahui itu adalah burung yang dikirim. Walaupun ada pemikir-pemikir modern mencoba menafsirkan istilah burung ababil dan batu dari Jahannam, dari neraka Jahannam itu dengan penafsiran yang jauh dari konsep kemukjizatan. Jadi berhati-hati ya, orang membelokkan atau menyesatkan orang hari ini melalui jendela atau pintu sejarah yang mereka takwilkan. Mereka berusaha menghindari berita-berita sejarah yang mengarah kepada mukjizat atau mengarah kepada irhasat,
kepada hal-hal yang luar biasa. Nah, bisa jadi suatu saat jika ada berita tentang Nabi membelah bulan, ya tafsiran mereka bukan bulan yang dibelah, tapi mungkin bulan dibagi dua harinya. Bisa jadi begitu mereka menafsirkan, karena menurut mereka itu ansab, yang itu yang lebih bisa diterima oleh nalar. Ini semakin jauh jarak peristiwa dengan seseorang, kemudian ditambah dengan kelemahan di dalam keyakinan, maka orang mulai skeptis, mulai ragu-ragu dengan yang disebut mukjizat itu. Sehingga mereka akan menafsirkan berbagai peristiwa-peristiwa mukjizat dengan model-model atau bentuk-bentuk yang menurut mereka itulah yang rasional dan masuk akal. Jadi kalau tidak masuk akal, mereka tolak. Nah, namun kita tidak seirama dengan mereka dan tidak bisa menempuh jalan seperti itu. Karena di dalam konsep keyakinan kita, peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu bukan suatu yang mustahil terjadi. Peristiwa-peristiwa yang tidak tunduk ke dalam aturan sunnatullah itu bukan mustahil terjadi kalau itu dikaitkan dengan izin Allah dan kehendaknya. Tidak ada yang mustahil. Walaupun nalar manusia terkadang tidak bisa menjangkau hal itu. Ya, jangan dianalisa air memancar dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pula yang berkata nanti, oh itu tidak masuk akal, sumber airnya dari mana? Itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena tubuh manusia hanya mengandung cairan sebegitu. Kalau dicurahkan terus habis berbagai macam. Nah, ahli sejarah sebagian mereka akan terjebak dengan cara berfikir yang kata mereka rasional itu. Sehingga mereka mencoba mengenyampingkan peristiwa-peristiwa yang menurut mereka tidak terjangkau oleh nalar. Ya, termasuklah di antaranya pasukan Abrahah dihancurkan oleh burung ababil berdasarkan berita Al-Quran, alam tarakai wa fa'ala rabbuka ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsala alaihim terus tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum asfin ma'akum. Mereka akan mencoba menafsirkan itu. Bisa itu ditafsirkan seperti itu. Kalau batu dari neraka yang panasnya sebegitu, masa ya kaki burung bisa memegangnya? Itu juga kalau burung itu ada, di mana sekarang burung seperti itu? Dan berbagai macam. Nah, ketika mereka tidak menemukan kebenaran menurut rasio mereka, mereka akan katakan bahwa cerita itu dua kemungkinan. Tidak benar atau terjadi tapi bukan dalam pemahaman seperti tadi. Nah, mereka mulailah datangkan penafsiran ta'wil yang jauh. Itu burung itu maknanya adalah wabah yang datang, kemudian mereka ditimpa oleh berbagai macam penyakit sehingga tubuh mereka melepuh, dan itulah yang dimaksud dengan datangnya dari neraka
batu dan berbagai macam. Itulah menurut mereka, dan itu yang sesuai dengan modern, dengan berfikir kekinian. Nah, begitulah kira-kira pemahaman. Nah, apakah seperti itu kita memahami sirah nabawiyah? Tidak. Memahami sirah nabawiyah tidak hanya memahami ahdas, peristiwa demi peristiwa, tetapi terlebih dahulu harus kita menyepakati siapa sebenarnya yang menjadi aktor utama atau poros pembicaraan dalam sirah nabawiyah itu. Yang kita bicarakan ini siapa? Kalau kita hanya berbicara tentang Muhammad putra Abdullah dengan Aminah binti Wahab, mungkin saja analisa-analisa seperti tadi bisa diterima. Tetapi kita tidak berbicara sebatas seorang Muhammad bin Abdullah, tetapi Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, khatama bihi, yang ditutup oleh Allah dengannya seluruh al-anbiya dan para rasul. Jadi ketika kita membaca sejarah, jangan lupa bahwa kita sedang membicarakan seorang nabi. Kita sedang membicarakan seorang rasul. Karena itu peristiwa-peristiwa yang katanya tidak masuk di dalam nalar tadi akan bisa diterima oleh nalar ketika kita menyadari bahwa yang kita bicarakan ini bukanlah manusia biasa, tetapi manusia mursal yang diutus, dipilih oleh pencipta alam semesta sebagai utusannya. Nah, kalau kita bandingkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu dengan alam semesta yang diciptakan oleh yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya peristiwa itu bukanlah suatu hal yang berat. Yasir, mudah sekali. Kalau Allah berkehendak seorang nabinya membelah bulan, jangankan membelah bulan, yang menciptakan bulan itu saja Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia berkehendak menundukkan bulan itu kepada nabinya, siapa yang bisa menghalanginya? Karena itu, membaca sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bahwa kita sedang membicarakan perjalanan hidup seorang penutup para nabi dan rasul. Di tangannya lah Allah zahirkan kesempurnaan din agamanya, yang kemudian diredai oleh Allah sebagai namanya adalah Islam. Jangan lupa itu. Bawa terus nilai itu di dalam membaca sirah Nabi.